Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan kekuatan dan
Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku, padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku, padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Oh, nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku, padamu aku percaya. Oh, Yesus, Kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus, harapan di hidupku, padamu aku percaya. Penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita sangat bersyukur bahwa Tuhan bisa mengumpulkan kita semua untuk melaksanakan ibadah secara online di YouTube channel GKDI Tangerang Official. Dan saat ini saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan menerima firman yang akan dibagikan masih di tema yang sama di bulan Agustus, They Will Be My People. Dan saat ini saya juga ingin mengajak saudara-saudari sekalian mempersiapkan roti serta anggur, dan jangan lupa untuk mempersiapkan juga persembahan kasih yang akan kita berikan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ingin membacakan sebuah mazmur untuk kita semua. Mazmur 62, Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merembukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta,
Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Mazmur tadi menguatkan kita semua yang ada di sini, dan mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan hati yang gembira. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan pada kami. Tidak pernah habis Tuhan kasih setia Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua kejadian yang kami alami, dan Kau terus menyertai kami Tuhan sampai hari ini. Di kondisi yang paling susah pun Kau selalu ada untuk membantu kami, menolong kami Tuhan, mengangkat kami Tuhan, supaya kami terus semangat dan terus bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan hari ini apa yang kami lakukan Tuhan, pujian penyembahan Tuhan yang kami panjatkan pada Engkau, biarlah harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, kesempatan ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus fokus hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami persembahkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah,
dalamnya kasih-Mu Bapa. dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia, seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Cepat silakan dulu. Selamat pagi, brothers dan sisters. Ini adalah minggu ketiga kita di tema yang sama tentang umat Tuhan. Harlem waktu itu minggu pertama sudah berbicara tentang kekudusan umat Tuhan. Dan minggu lalu Frankie juga berkhotbah dengan judul You Are Our God. Saya masih ingat Frankie mengatakan karena kami adalah umat Tuhan, kami tidak akan berkata di mana Tuhan, melainkan kami berpikir dan percaya karena Engkau Tuhan kami. Kami akan mendasarkan keyakinan kami kepada firman Tuhan. Dan kami akan terus menerima penderitaan ini sambil menjalaninya sebagai hal yang normal sebagai seorang pengikut Kristus. Dan sambil mengarahkan pandangan kami kepada pengharapan kekal, yaitu kemuliaan yang Tuhan taruh di depan. Dan hari ini saya akan melanjutkan khotbah yang sama, tetapi judul khotbah saya adalah God's Faithfulness, kesetiaan Tuhan. Dan kita akan belajar di masa-masa sekarang ini, apapun yang kita lewati, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Engkau Tuhan kami, Tuhan yang selalu menjaga umatnya, Tuhan yang selalu memelihara kami melewati segala keadaan kami. Engkau adalah Bapa kami dan kami anak-anak-Mu. Hidup kami akan terus terpelihara Tuhan. Saat ini hamba berdoa supaya Engkau menuntun hamba-Mu
seluruh jemaatmu dan anak-anakmu mendapatkan satu keyakinan, pengharapan, kekuatan untuk kami melewati segala keadaan yang terjadi saat ini dalam hidup kami. Beserta dengan kami dan Roh Kudus mulah yang menuntun. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yerusalem adalah lambang kedaulatan bagi bangsa Israel sebagai satu bangsa. Di Yerusalem ada istana raja, di Yerusalem ada bait suci. Daud yang memulai waktu itu, bagaimana ketika dia sudah punya settle di istananya, dia duduk dan melihat, mengapa saya di istana sementara Tuhanku ada di kemah. Dan dia datang kepada Nabi Nathan untuk dia mendirikan satu rumah, satu bait bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak setuju Daud yang mendirikan, tapi dia setuju dengan ide itu. Akhirnya Salomo yang mendirikan. Ketika Salomo mendirikan dan ditahbiskan, Tuhan mengatakan, itu adalah rumahku dan aku akan diam di tengah umatku Israel. Yerusalem adalah kedaulatan mereka sebagai bangsa dan juga kehadiran Tuhan di tengah mereka sebagai umatnya. Bangsa Israel waktu itu 10 suku mereka dibuang ke Asyur. Tinggal 2 suku di Yerusalem, yaitu Yehuda dan Benjamin. Tetapi mereka tetap disebut Israel karena tidak kehilangan kehidupan di Yerusalem. Ini tetap berdiri sebuah bangsa. Mereka tidak pernah tahu bahwa kehidupan ini bisa berubah tanpa Yerusalem. Tidak terbayang bagi anak-anak Israel turun-temurun. Tetapi waktu kita mempelajari kitab Yehezkiel di bulan ini yang terjadi. Di Yehezkiel 33 dikatakan, Yerusalem telah hancur. Ada yang membawa berita ke pembuangan. Respon dari umat Israel ketika mendengar bahwa Yerusalem hancur. Bagi mereka ini adalah sama dengan kehancuran kehidupan. Kehancuran seluruh stabilitas yang mereka punya sebagai bangsa dan juga sebagai umat Tuhan. Karena sudah ratusan tahun mereka tidak pernah punya hidup tanpa ini. Pertanyaan mereka adalah, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Wow. Keadaan bangsa Israel ini dan juga pertanyaan mereka sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Pandemi tanpa kita sadari, bentar lagi sudah akan 2 tahun. Sebagai dampak dari pandemi ini, banyak hal terjadi yang sepertinya itu bernilai kehancuran dalam hidup kita. Tatanan yang ada berubah, stabilitas hidup berubah. Apa yang kita rencanakan tiba-tiba dalam waktu singkat berubah. Dan kita berkata, bagaimanakah kami dapat hidup tanpa seluruh stabilitas yang kami sudah bangun itu? Dalam bulan-bulan terakhir ini, kita juga mendengar banyak saudara-saudari kita yang terpapar COVID. Ratusan sedang berjuang di rumah sakit untuk sehat. Dan kita juga mengalami saudara-saudari kita dan keluarga dari jemaat. Ada yang meninggal karena COVID ini. Kita berduka. Dan kita mungkin bertanya di dalam hati, bagaimanakah kami dapat hidup melalui semuanya ini? Itu COVID. Tetapi sebenarnya bukan hanya pandemi ini. Dalam hidup kita akan selalu ada penyakit, kebangkrutan, kasus hukum, konflik hubungan, bahkan mungkin kekhawatiran-kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan yang kita hidup dengan itu dan belum terselesaikan. Bagaimanakah kita hidup dengan semua situasi itu? Hari ini
saya sangat suka apa jawaban Tuhan kepada umatnya. Jawaban Tuhan kepada umatnya, Yerusalem hancur, sekarang pindah dari Yerusalem, kita akan hidup di Babel. Tuhan katakan, kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ambil waktu mendengarkan kata-kata ini sebagai kata-kata Tuhan yang personal kepada kita di atas seluruh pergumulan kita, dan Tuhan berkata, kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Bukankah ini hidup? Bukan hidup yang berpusat kepada diri kita, tapi hidup yang berpusat kepada Tuhan itu sendiri. Yerusalem atau Babilonia, tempat keadaan bukan lagi menjadi stabilitas dan rasa aman kita. Tetapi Tuhan tetap Tuhan. Dan kita tetap umatnya. Bukankah ini sebenarnya yang memberikan kita satu stabilitas dan rasa aman? Perkataan ini diingatkan oleh Tuhan kepada umat Israel mengutip dari Keluaran 6 ayat 7. Dikontraskan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Wow, Tuhan ingatkan mereka ketika mereka menjadi budak di Mesir, dibebaskan Tuhan. Tetapi sekarang mereka lagi menuju ke pembuangan. Tetapi aku tetap Allah yang sama. Allah yang membebaskan kamu dari Mesir, aku juga Allah yang sama bersama kamu di Babilonia. Wow, itulah hidup yang mereka punya. Judul khotbah saya hari ini diambil dari sini, tentang kesetiaan Tuhan. Saya ambil dari Live Application Study Bible. Perhitungan waktunya ketika Israel keluar dari Mesir 1446 BC. Kemudian 586 kehancuran Yerusalem, dan itu di saat yang sama pembuangan ke Babel, itu gelombang ketiga. Yang terakhir dibuang semua, diangkut semua. 538 mereka kembali dari pembuangan, itu gelombang pertama. Kemudian dilanjutkan nanti gelombang kedua dan ketiga. Di 536 Bait Allah mulai didirikan, dibangun di Yerusalem setelah temboknya udah terbangun di masa Nehemia. Kemudian 516 Bait Allah selesai dibangun. Wow, tadinya yang hancur Bait Allah sekarang dibangun kembali. Ini melewati satu masa 930 tahun, hampir 1000 tahun. Zakaria, Nabi Zakaria mengungkapkan kesetiaan Tuhan dengan kata-kata ini. Begitu indahnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Hari ini kita akan belajar 3 hal kesetiaan Tuhan yang Dia ekspresikan kepada umatnya. Di Yehezkiel 16 ayat 60 dan 61. 62, di slide saya ada kesalahan sedikit. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian kekal. Wow, Tuhan ketika Dia memberitakan penghukuman kepada mereka karena dosa mereka, Tuhan juga mengingatkan satu hal. Janjiku kepadamu tidak akan berubah. Aku ingat janjiku sejak masa mudamu. Bahkan mungkin mereka sudah lupa janji Tuhan atau sedang mempertanyakan janji Tuhan dengan keadaan mereka.
Tapi Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mengingat janji. Seperti kita pasangan ya, suami istri ya. Kalau kita kan lebih suka mengingat janji pasangan kita. Yang berjanji jarang ingat janjinya. Itu kecenderungan kita. Tetapi Tuhan katakan, lepas dari umatku ingat janjiku atau tidak, aku akan ingat janjiku kepada mereka. Di ayat 62 dikatakan, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau. Diteguhkan. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow, janji Tuhan teguh, brothers dan sisters. Bapak Ibu, meneguhkan janjinya. Inilah kesetiaan Tuhan. Hari ini sangat sedih jika kita sebagai umat Tuhan dan Alkitab kita disebut perjanjian, tetapi kita lupa janji-janji Tuhan. Padahal itu berisi begitu banyak janji Tuhan. Saya mengalami juga masa COVID ini, saya juga terpapar positif 10 hari. Saya berada juga di isolasi di rumah sakit. Apa yang membantu saya? Waktu melewati hari itu, saya punya satu hari yang baru. Tetapi hari yang saya hanya di ruangan kecil, saya satu ruangan itu 5 yang sebenarnya kapasitasnya 3, tetapi menjadi 5. Hanya tempat tidur. Satu hal yang sangat membantu saya adalah, saya ingat janji Tuhan. Yang meneguhkan saya adalah janji penyertaan Tuhan. Bahwa apapun boleh terjadi, tapi Tuhan ada di sana bersama dengan saya. Kalau COVID itu eksis, virus itu eksis, saya percaya Roh Tuhan sudah lebih dahulu eksis ada di sana. Itu selalu membantu saya melewati hari demi hari selama 10 hari. Dan saya percaya itu membangun satu hal yang kuat di dalam pikiran kita. Pengharapan akan janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, apakah kita teguh hari ini karena kita berpegang pada janji Tuhan di tengah segala pandemi dan dampaknya hari ini? Biarlah janji Tuhan memenuhi pikiran kita dan kita akan tetap teguh. Amin. Kita lanjut di Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Wow. Seorang gembala menggembalakan domba. Itulah Tuhan. Konteks daripada pasal ini adalah Tuhan mencela para pemimpin, imam, dan semua pelayan-pelayan yang tidak menggembalakan umat Tuhan. Ironi sekali, Tuhan katakan, kamu menggembalakan dirimu sendiri. Dan Tuhan berkata, aku sendiri yang akan menggembalakan domba-dombaku. Umat Israel berada di Babilonia, tetapi Tuhan juga ada di Babilonia. Dan dia tetap Tuhan yang menggembalakan mereka melewati masa-masa itu. Dan Tuhan katakan, aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan. Bahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Hari-hari di mana kita sendiri melihat sesuatunya tidak clear. Tetapi Tuhan selalu ada di sana menyelamatkan umatnya. Masa-masa yang kita alami hari ini, saya selalu katakan kepada teman-teman yang juga mereka bergumul sekali dengan pikiran mereka.
Mungkin inilah masanya Tuhan menyelamatkan kita. Bukan dari keadaan, dari COVID, tapi menyelamatkan kita dari pikiran kita sendiri. Menyelamatkan kita dari cara kita berpikir. Menyelamatkan kita dari cara kita melihat segala hal. Tuhan selalu ada di sana. Punya inisiatif untuk menyelamatkan kita. Tuntunan Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Melewati masa ini dari hari ke hari. Ini adalah pengalaman pertama bagi kita semua. Bahkan secara nasional dan global. Tapi apakah kita percaya tuntunan Tuhan dalam masa-masa seperti ini? Saya dalam waktu ini mau menghargai seluruh majelis kita, seluruh para medis yang berprofesi sebagai dokter, perawat, seluruh pemimpin-pemimpin grup kita, apakah itu diskusi Alkitab, grup kecil, bersinergi bersama seluruh pelayan. Membuat kita panduan COVID, membuat kita bisa dapat pemahaman yang benar, bukan hoax, bukan yang kita cari sendiri. Dan kita bersinergi satu sama lain, biar bagaimana kita bisa lewat situasi ini. Dan kita berjuang bersama bukan hanya memastikan orang itu tertangani dengan baik, tetapi semua dipastikan. Bahkan termasuk dampaknya. Saya bangga kepada seluruh brother sister juga, yang kita sangat kooperatif di sana. Vaksin, kita oke, itu pencegahan. Kita berjuang bersama. Kita bertanggung jawab bersama. Dan itu membantu kita. Bahkan hari ini, begitu banyak kabar baik saudara-saudari kita. Mereka sembuh dari COVID ini. Dan punya satu pengalaman keyakinan baru untuk menolong yang lain. Apakah kita melihat ini sebagai tuntunan Tuhan? Atau kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak ada di sana. Padahal pertolongan Tuhan disediakan begitu detail. Banyak orang di sekitar kita yang menuntut. Termasuk saya bangga dengan negara kita, pemerintahan kita. Berkoordinasi juga. Membuat satu tuntunan. Saya percaya Tuhan yang menuntun mereka. Untuk memberikan kita instruksi melewati masa-masa pandemi ini. Hari ini, apakah kita makin sensitif akan firman Tuhan? Apakah langkah kita selalu dituntun oleh Tuhan? Saya bersyukur banyak kesaksian-kesaksian iman terjadi. Banyak orang-orang yang bahkan hilang di luar sana. Yang sebelumnya tidak mencari Tuhan, tapi setelah mereka mengalami pandemi ini, mereka merasakan panggilan dan tuntunan Tuhan dan mengambil keputusan untuk mereka bahkan secara serius mempelajari firman Tuhan. Dan mereka menemukan di masa-masa seperti ini tujuan hidup mereka yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Amin. Kita akan lewati bersama karena kita percaya Tuhan akan menuntun di sana. Di Yehezkiel 39 ayat 25, mereka menjalani hukuman pembuangan itu baru kira-kira separuh jalan dari 70 tahun. Tetapi Tuhan sudah berbicara kepada mereka tentang pengharapan, tentang pemulihan akan masa depan. Di ayat 25 dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Amin. Kita bersyukur, kita bangga
bahwa Tuhan kita yang setia itu juga adalah Tuhan yang kudus. Dalam segala keputusannya, dalam cemburunya, dia tidak lepas kendali. Tetapi itu adalah untuk mempertahankan kekudusan namanya. Ada dua ayat di dalam kitab Yehezkiel. Aku melakukan semuanya ini bukan karena kamu, tetapi karena namaku yang kudus. Demi kekudusanku. Maksudnya adalah, kalau engkau adalah umatku, karena aku adalah Allah yang kudus, kuduslah. Apa maksudnya kudus? Berbeda kita dengan dunia, terpisah dengan dunia. Dan dikatakan Tuhan, aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Di ayat 29, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Setelah kita melalui masa-masa sulit bersama Tuhan, ini adalah masa di mana hubungan kita akan dipulihkan Tuhan. Kita bersyukur keadaan akan pulih. Ya, tapi cara kerja Tuhan adalah bukan keadaan dulu dipulihkan, tetapi hubungan dulu dipulihkan. Kalau kita baca kata-kata Tuhan juga, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Wow. Bagi bangsa Israel saat itu, simbol kehadiran Tuhan adalah bait Allah di Yerusalem. Tetapi Tuhan menjanjikan pemulihan yang baru, di mana Tuhan mau berdiam, bukan lagi di bait yang dibangun oleh tangan manusia, tetapi di dalam kita hari ini. Dan kita mempunyai satu hubungan yang semakin personal. Bukan hanya hubungan dekat. Saya suka membuatnya, kasih Tuhan itu yang personal. Bukan hanya membuat kita sekedar dekat dengan Tuhan, tapi lekat dengan Tuhan di masa pandemi ini. Kalau dulu kita pacaran katanya itu nempel seperti perangko, melekat seperti perangko. Cuma kata-kata ini menunjukkan berapa umur saya. Ini bukan ungkapan yang baru lagi. Mungkin ada yang lebih viral dan lebih trending di masa kini. Tetapi itulah kasih Tuhan. Apapun itu, hubungan kita dengan Tuhan, kita harus semakin melekat, melekat, melekat. Di tengah situasi kita saat ini, ada satu hal yang kita khawatir. Kalau hubungan kita sama Tuhan tidak semakin dekat. Saya percaya seluruh hubungan kita yang lain pun akan mulai bermasalah. Saya tahu kapan hubungan saya mulai bermasalah dengan istri saya. Ketika saya tidak dekat dengan Tuhan, itu pasti mulai bermasalah. Ketika saya mulai kehilangan rasa aman saya duduk dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hubungan saya sudah mulai bermasalah dengan istri, dengan anak, dengan brother sisters, dengan yang lain. Kenapa? Karena ketika saya dekat dengan Tuhan, roh Tuhan ada di sana, hati saya dipulihkan. Itu akan membuat saya semakin memiliki rasa aman, berjalan melangkah bersama Tuhan, frekuensi saya bersama dengan Tuhan. Dan saya tidak pernah kehilangan stabilitas hidup, rasa aman, bahkan akal sehat saya. Nah, saya bersyukur dari awal tahun kita sebagai jemaat, kita terus setiap saat diingatkan untuk kita punya personal time with God. Apakah ini keadaan semua yang terjadi saat ini mendekatkan kita kepada Tuhan, melekatkan kita kepada Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya mau menegaskan kembali. Apapun keadaan kita saat ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia kepada umatnya. Dan kita menemukan kata-kata yang sama bahkan sejak kejadian. Aku akan menjadi Tuhanmu dan keturunanmu. Dan kata yang sama juga di kitab kita di Wahyu itu juga muncul. Melewati ribuan tahun. Hari ini saya percaya Tuhan yang sama mau menjadi Tuhan kita. Tetap mau menjadi Tuhan kita. Dan kita menjadi umatnya. Kesetiaan Tuhan kepada kita. Dia akan terus meneguhkan janji-janjinya. Kita akan berpegang kepada janjinya. Dia akan menyelamatkan umatnya. Kita akan lewati masa sulit ini bersama Tuhan kita. Itu rasa aman kita. Dan Tuhan akan memulihkan hubungan kita kepada satu hubungan yang baru. Yang sebelumnya kita nggak pernah punya kedekatan seperti itu dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita hari ini akan melewati semuanya. Saya berdoa untuk setiap kita anak-anaknya bisa merasakan kesetiaan Tuhan setiap hari dalam segala situasi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang setia. Bantu kami Tuhan, tolong kami supaya kami bisa merasakan kesetiaan-Mu dalam segala situasi kami. Kami tidak pernah ragu, karena Engkau akan terus meneguhkan janji-Mu, menyelamatkan kami, dan membangun hubungan yang terus semakin dekat dengan Engkau. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, brother sister, bapak ibu, oma opa, adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Fardi, saya dari grup Merit Modern Land. Istri saya Rita dan kita dikaruniai 2 anak laki-laki yang saat ini sudah teens. Saya ingin share mengenai Tuhan yang selalu baik dalam hidup saya. Dalam masa pandemi ini merupakan masa-masa yang tidak mudah bagi kita semua. Saya bersyukur masih bisa bekerja di sebuah perusahaan perbankan sebagai staf IT. Tuntutan pekerjaan untuk bertemu dengan banyak orang, pergi ke tempat nasabah, merupakan sebuah tantangan saat-saat seperti ini. Karena di saat pemerintah menghimbau supaya kita membatasi ruang gerak, tapi saya harus berkeliaran ke sana kemari. Dan akhirnya antrian saya sampai juga. Maksudnya saya terkena COVID. Istri juga tertular oleh saya. Anak saya yang besar juga, dan yang paling mengkhawatirkan saya adalah mama saya juga akhirnya terkena. Hari pertama dan kedua sejak terinfeksi, demam cukup tinggi, kepala pusing sekali. Bahkan ada kepikiran ya, jangan-jangan sudah saatnya ini untuk menghadap Tuhan. Ditambah dengan tetangga yang cukup ketakutan sehingga mendesak kita untuk isolasi ke tempat lain, membuat hati semakin galau dan bingung. Terus terang waktu itu saya banyak berdoa ya, berserah sama Tuhan, pasrah atas apapun yang akan terjadi. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan tahu kalau saya tidak akan sanggup menghadapi hal yang lebih buruk dari yang telah terjadi. Sehingga walaupun awal terkena, gejala yang muncul cukup banyak, perlahan-lahan kami semua disembuhkan. Melihat kasih dari brother sister grup Modern Land dan kasih brother sister semua ya pada kami, saya sangat bersyukur. Di saat-saat yang tidak mudah itu, saya melihat kasih yang begitu nyata dalam diri kalian. Makanan terus dikirimkan setiap hari. Bahkan sampai kami harus menghimbau kepada brother sister untuk tidak mengirimkannya lagi. Karena kami
waktu itu sudah sembuh. Doa-doa yang kalian panjatkan, video call, WA call, chatting, ya, itu semua membuat saya kagum akan kasih Tuhan melalui kalian. Saya teringat akan firman Tuhan ya, di Yeremia 29 ayat 11. Beginilah firman Tuhan ya, saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mati di atas kayu salib karena Dia mengasihi saya dan kamu. Dia telah merancangkan sebuah keluarga rohani yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh saya sebelumnya. Keluarga yang bahkan tidak akan terpisahkan oleh maut, karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan kita. Amin. Saat ini saya akan memimpin komuni yang akan saya bawakan dari firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23-25. Mari bersister semua, saudara-saudari, kita persiapkan roti dan anggur. Oke, beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita, brother sister. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan rotinya. Oke, mari kita siapkan anggurnya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawannya. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Bapak Sister, Bapak Ibu semua, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan adalah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Engkau yang begitu luar biasa itu. Kami tahu Tuhan betapa kami Tuhan adalah orang-orang yang sangat beruntung Tuhan. Ketika kami Tuhan dipanggil oleh Engkau Tuhan dan diselamatkan Tuhan dari mara bahaya Tuhan. Kita tahu Tuhan kita begitu lemah Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kita begitu rentan Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Kau menempatkan kami Tuhan di sisi orang-orang yang begitu mengasihi kami Tuhan. Brother sister Tuhan, keluarga rohani kami ya Tuhan, yang terus Tuhan menjaga kami Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan untuk kebaikan Engkau Tuhan. Dari sini Tuhan kami belajar Tuhan, bahwa kasih Engkau hidup Tuhan. Hidup melalui hati teman saudara-saudari Tuhan di hadapan kami ya Bapa. Thank you Tuhan untuk bersister Tuhan yang begitu Tuhan memperhatikan kami Tuhan. Bahkan ketika kami sakit Tuhan, mereka benar-benar peduli Tuhan dan benar-benar Tuhan mengkhawatirkan kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak Tuhan mengambil ini sebagai satu hak Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami melihat ini sebagai satu anugerah Tuhan, kasih karunia dari Engkau Tuhan. Betapa kami gak layak Tuhan menerima semua ini Tuhan, tapi Engkau Tuhan, karena Engkau kebaikan Engkau ya Bapa, kami boleh Tuhan menikmati dan merasakan semuanya Tuhan. Thank you Tuhan untuk segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kematian Engkau di atas kayu salib Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa mengenal Engkau saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, untuk nama Engkau saja Tuhan Yesus, kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya akan percaya kita masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian yang lebih semangat lagi. Sungguh nyata kasih-Mu. Seindah yang pelangi.
memberkati. Kau beri kesempatan, kau beri keselamatan, kau berikan aku rasa aman. Kau dengar teriakanku, kau datang sembuhkanku. Kau sumber dari segalanya. Yang